Pesugihan penjual singkong di Desa Wates, Jawa Tengah, tumbal si petani karena iri lihat rumah tetangga. Di tengah hamparan sawah yang membentang luas, Desa Wates terletak di pedalaman Jawa Tengah, dikelilingi hutan lebat yang seakan menutupi kehidupan di dalamnya. Herdi, seorang petani berusia 41 tahun, menjalani hidupnya dengan rutinitas yang monoton. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, menghabiskan waktu di ladang menanam singkong, tanaman yang menjadi andalannya. Namun, di balik senyumnya yang tampak sabar, tersimpan rasa frustasi yang kian menggerogoti jiwanya. Matahari terbit memancarkan sinar keemasan di atas sawah yang hijau, tetapi bagi Herdi, keindahan itu hanya mempertegas kesedihan yang ia rasakan. Setiap kali ia menjual hasil panen, uang yang didapat selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat di sekitarnya, yang juga hidup dalam keterbatasan, seringkali menganggap remeh usaha kerasnya. Herdi adalah sosok yang cenderung tertutup. Ia lebih suka menghabiskan waktu sendiri, mengamati hutan yang membentang di depan rumahnya. Kadang-kadang, ia melihat anak-anak desa bermain, tertawa riang, sementara ia merasakan kesepian yang mencekam. Rasa iri mulai menggerogoti hatinya saat ia melihat tetangga-tetangganya yang lebih beruntung, memiliki rumah yang lebih besar dan kendaraan. Di dalam pikirannya, muncul pertanyaan yang menyiksa, mengapa mereka bisa, sedangkan aku tidak. Suatu malam, saat angin berhembus lembut dan bulan bersinar terang, Herdi duduk di depan rumahnya, menatap hutan dengan penuh harap dan keputusasaan. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan samar. Ada jalan keluar, Herdi. Kekayaan bisa kau raih. Suara itu seperti datang dari dalam dirinya, namun terasa begitu nyata. Ia teringat akan kisah dukun yang bisa memberikan kekayaan melalui cara-cara yang tidak biasa. Keesokan harinya, Herdi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mendengar dari beberapa penduduk desa bahwa ada seorang dukun bernama Kisuto, yang dikenal mampu memberikan kekayaan kepada siapa saja yang bersedia melakukan ritual tertentu. Namun, ada bisikan lain yang mengatakan bahwa ritual tersebut tidaklah tanpa risiko. Herdi merasa bingung, tetapi rasa putus asa mendorongnya untuk melanjutkan pencarian. Kehidupan sehari-hari Herdi terus berjalan, namun bayangan kekayaan terus menghantuinya. Ia mulai mengabaikan pekerjaan di ladang, lebih sering merenung dan membayangkan hidup yang lebih baik. Pikiran tentang Kisuto dan pesugihan semakin menguasai benaknya, menambah berat beban yang sudah ia pikul. Dalam benaknya, kekayaan bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kebahagiaan yang selama ini ia cari. Di tengah kebingungan dan keraguan, Herdi berusaha meyakinkan diri bahwa pesugihan mungkin adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Ia mulai mengumpulkan keberanian untuk pergi ke hutan, mencari sosok misterius yang konon bisa mengubah hidupnya. Namun, di dalam hati yang terguncang, ia menyadari bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah menghabiskan beberapa malam merenung dan berdebat dengan diri sendiri, Herdi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk pergi ke hutan, mencari Kisuto, dukun yang konon memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan. Dia tahu bahwa langkah ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, tetapi rasa putus asa dan keinginan untuk mengubah nasibnya mengalahkan semua keraguan. Di pagi yang cerah, Herdi berangkat menuju hutan. Langkahnya terasa berat, tetapi semangatnya membara. Ia melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun, suara burung berkicau seolah memberi semangat. Namun, di dalam hatinya, rasa cemas terus menggelayut. Ia membayangkan apa yang mungkin terjadi dan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekayaan. Setelah berjalan cukup jauh, Herdi tiba di sebuah clearing yang sepi. Di tengahnya, terdapat sebuah pondok kecil yang terlihat tua dan angker. Dari dalam pondok, terlihat asap tipis mengepul dari sebuah perapian. Dengan napas tercekat, Herdi mendekati pintu dan mengetuk perlahan. Masuklah, suara berat dari dalam mengundangnya. Herdi menahan napas dan membuka pintu, menemukan Kisuto duduk di atas tikar, dikelilingi berbagai benda gaib dan sesaji yang tampak menyeramkan. Kisuto,
Seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam, menatap Herdi dengan intens. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" tanyanya. Suaranya serak, namun ada nuansa misterius yang membuat Herdi merasa terhipnotis. "Ki, saya ingin mendapatkan kekayaan," Herdi menjawab dengan suara bergetar. "Saya sudah berusaha, tapi tidak ada hasil. Saya dengar Ki bisa membantu." Dukun itu tersenyum sinis, seolah sudah terbiasa dengan permohonan seperti itu. "Kekayaan tidak datang tanpa harga, Herdi. Jika kau ingin cepat kaya, kau harus bersedia melakukan sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan." Herdi merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, berusaha terdengar tegas meskipun ketakutan merayap di relung hatinya. Kisuto menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Herdi harus melakukan ritual tertentu yang melibatkan tumbal. "Kau harus memilih seseorang yang akan menjadi tumbalmu. Ini adalah bagian dari perjanjian. Tanpa tumbal, kekayaan tidak akan datang." "Siapa yang harus saya pilih?" tanya Herdi, meskipun di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Ada satu sosok yang selalu mengganggu pikirannya, tetangganya yang selalu meremehkannya, seorang pedagang yang lebih beruntung. "Pikirkan baik-baik," Kisuto memperingatkan. "Setiap pilihan ada konsekuensinya. Jika kau memilih dengan hati yang gelap, kegelapan itu akan kembali kepadamu." Herdi terdiam, merenungkan kata-kata dukun. Rasa bersalah mulai mengisi pikirannya, tetapi keinginan untuk kaya lebih kuat. "Saya akan melakukannya," ia menyatakan, meski hatinya bergetar oleh ketakutan dan penyesalan. Kisuto kemudian memberikan instruksi tentang ritual yang harus dilakukan. "Kau harus menyiapkan sesaji, termasuk makanan dan barang-barang yang disukai makhluk gaib. Lalu, malam purnama, kau akan melakukan ritual di hutan ini." Setelah pertemuan itu, Herdi pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada semangat baru untuk mengubah hidupnya, di sisi lain, ada rasa takut yang tak kunjung padam. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikutinya pulang. Di malam harinya, Herdi tidak bisa tidur. Pikiran tentang tumbal terus menghantuinya. Ia teringat akan wajah tetangganya, yang selalu tampak bahagia dan sukses. "Mengapa ia bisa memiliki semuanya, sementara aku hanya bisa menatap dari jauh?" Batinnya, rasa iri itu menguatkan tekadnya, meski di dalam hati, ia merasa semakin terjerat dalam kegelapan. Hari-hari berlalu, dan Herdi mulai menyiapkan sesaji untuk ritual. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, dari makanan kesukaan hingga benda-benda yang bisa menarik perhatian makhluk gaib. Setiap persiapan menambah rasa cemas, tetapi ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan yang lebih baik. Akhirnya, malam purnama tiba. Herdi berdiri di depan cermin, menatap bayangannya. Ia melihat seorang pria yang kelaparan akan kekayaan, tetapi di saat yang sama, ia melihat bayang-bayang ketakutan di matanya. Dengan langkah pasti, ia menuju hutan, bersiap untuk melakukan ritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam purnama menyinari hutan dengan cahaya yang misterius, menciptakan suasana yang baik sekaligus menakutkan. Herdi berdiri di tengah clearing yang sepi, dikelilingi suara. Malam yang menakutkan, jantungnya berdegup kencang, beradu dengan suara angin yang berbisik lembut. Ia merasakan getaran dalam tubuhnya, semacam firasat buruk, tetapi tekadnya untuk mendapatkan kekayaan membuatnya terus melangkah. Sebelum berangkat, Herdi sudah menyiapkan semua sesaji yang dianjurkan oleh Kisuto. Ia membawa makanan kesukaan makhluk gaib, nasi, ayam, dan buah-buahan. Di samping itu, ia juga membawa beberapa benda lain, sebatang lilin, kain berwarna hitam, dan keris tua yang diwariskan dari kakeknya. Setiap benda ini memiliki makna dan kekuatan tersendiri dalam ritual yang akan dilakukannya. Setibanya di clearing, Herdi merasa suasana semakin mencekam. Cahaya bulan memantulkan bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan, seolah-olah ada yang mengawasinya. Ia mengatur sesaji di atas altar sederhana yang dibuat dari batu dan dedaunan. Dengan perlahan,
Ia menyalakan lilin dan mengatur posisi makanan di sekitarnya. Ya Allah, semoga engkau memberiku kekuatan, bisiknya dalam hati, meskipun ia tahu bahwa apa yang akan dilakukannya adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kisuto tiba tidak lama setelah itu, mengenakan jubah hitam yang berkibar tertiup angin. Wajahnya terlihat lebih garang dalam cahaya bulan. Saatnya kita mulai, katanya dengan suara serak. Ingat, kau harus fokus dan percaya pada kekuatan yang kau panggil. Herdi mengangguk, menahan napas. Kisuto mulai melafalkan mantra-mantra kuno dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Setiap kata yang diucapkannya seolah mengisi udara dengan energi yang tak terlihat. Herdi mengikuti setiap gerakan Kisuto, berusaha menenangkan pikirannya meskipun kegelisahan terus mengganggu. Kemudian, Kisuto meminta Herdi untuk menyebut nama orang yang akan menjadi tumbalnya. Kau harus mengatakannya dengan tegas, dan biarkan energi mengalir, ucapnya. Herdi menelan ludah, merasakan beban yang berat di dadanya. Ia tahu bahwa ia harus menyebut nama tetangganya, tetapi saat mulutnya terbuka, rasa ragu muncul. Tapi, apakah ini benar? Pikirnya, tetapi suara di dalam dirinya berteriak, ya, lakukan. Ini demi kekayaanmu. Jadi siapa yang kau pilih? Kisuto menatapnya tajam, menunggu jawaban. Yanto, Herdi mengucapkan nama itu, suaranya bergetar. Aku memilih Yanto. Setelah mengucapkan nama itu, suasana di sekitar mereka berubah. Angin bertiup lebih kencang, dan Herdi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kisuto tersenyum, seolah puas dengan keputusan Herdi. Sekarang, kita akan memanggil makhluk yang akan membantumu. Ritual berlanjut dengan Kisuto melakukan gerakan tangan yang rumit, menggambar simbol-simbol di udara. Herdi hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Saat Kisuto mulai memanggil makhluk gaib, suara aneh dan melengking mulai terdengar, menembus keheningan malam. Herdi merasa pusing, seolah dunia di sekitarnya berputar. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan gelap muncul di antara pepohonan. Bayangan itu membentuk sosok menakutkan, wajahnya kabur tetapi tampak penuh kemarahan. Siapa yang memanggilku? Suara rendah menggema, membuat Herdi merinding. Dia yang ingin kekayaan, Kisuto menjawab dengan tenang, seolah sosok itu adalah teman lamanya. Dia telah memilih tumbal. Sosok itu menatap Herdi, dan dalam sorot matanya, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Kau bersedia membayar harga yang harus dibayar? Tanyanya, suaranya membuat bulu kuduk Herdi merinding. Ya, Herdi menjawab, meskipun lidahnya terasa berat. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia setujui, tetapi keinginan untuk keluar dari kemiskinan mendominasi pikirannya. Baiklah, sosok itu menjawab. Kekayaan akan datang, tetapi ingat, harga yang kau bayar tidak hanya satu nyawa. Kegelapan ini akan mengikutimu selamanya. Dengan pernyataan itu, bayangan itu menghilang, dan angin pun mereda. Kisuto berhenti melafalkan mantra, menatap Herdi dengan tatapan serius. Kau telah melakukan ritual, sekarang, semua tergantung padamu. Herdi merasa campur aduk. Dia berhasil melakukan ritual, tetapi perasaan bersalah dan ketakutan menggelayuti hatinya. Setelah ritual selesai, ia pulang dengan pikiran yang bercabang. Di satu sisi, ada harapan untuk kekayaan, tetapi di sisi lain, ada bayangan kegelapan yang mengikutinya, menunggu untuk menuntut harga dari pilihannya. Di sepanjang perjalanan pulang, Herdi merenungkan apa yang telah terjadi. Ia tidak hanya memilih kekayaan, tetapi juga mengorbankan kemanusiaannya. Rasa penyesalan mulai menyelimuti pikirannya, tetapi keinginan untuk sukses terus mendorongnya maju. Matahari terbit dengan lembut di desa Wates, dan Herdi merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Setelah menjalani ritual pesugihan, harapan dan ketakutan bercampur aduk dalam pikirannya. Namun, semua keraguan itu seolah sirna ketika ia melihat ladangnya yang dipenuhi hasil panen yang melimpah. Hari-hari setelah ritual terasa seperti mimpi. Hasil panen singkongnya berlipat ganda, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya bisa menjual singkong,
tetapi juga daun dan umbi-umbian yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Setiap kali ia pergi ke pasar, orang-orang mengantre untuk membeli hasil panennya. Keberuntungan tampak berpihak padanya. Masyarakat desa mulai memperhatikannya. "Herdi, kau luar biasa!" teriak salah seorang tetangga saat melihat keranjang penuh singkong yang dibawa Herdi. "Kau pasti punya resep rahasia." Senang mendapatkan perhatian ini, Herdi hanya tersenyum. Namun, di balik senyumnya, ia merasakan kegelisahan. Ia ingat peringatan sosok gaib dalam ritual, kegelapan ini akan mengikutimu selamanya. Meski begitu, perasaan bahagia tidak bisa dipungkiri. Akhirnya, ia dapat menikmati hidup dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan uang yang diperolehnya, Herdi mulai memperbaiki rumahnya. Dindi, istrinya, terkejut melihat perubahan yang terjadi. "Herdi, ini luar biasa. Dari mana semua ini?" tanyanya dengan mata berbinar. "Aku hanya bekerja lebih keras," jawab Herdi, berusaha mengalihkan perhatian istrinya dari pertanyaan yang tidak ingin ia jawab. Ia membeli bahan-bahan bangunan, memperbaiki atap yang bocor, dan bahkan menanam beberapa bunga di halaman. Kehidupan mereka mulai berubah. Namun, seiring dengan datangnya kekayaan, keadaan di malam hari menjadi semakin mencekam. Herdi mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara tangisan, bisikan, bahkan terkadang dia melihat bayangan-bayangan yang melintas di depan matanya. Di dalam tidurnya, mimpi buruk menghantui, menampilkan wajah Yanto, sosok yang ia jadikan tumbal. Dalam mimpi itu, Yanto tampak marah, menangis, dan meminta keadilan. "Herdi, kau harus membayar," bisik suara itu dalam mimpinya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Kesehatannya mulai menurun, dan meski kekayaan mengalir, jiwanya merasa semakin tertekan. Di siang hari, Herdi berusaha untuk menutup semua ketakutannya. Ia mulai bersosialisasi lebih banyak dengan tetangga, bahkan mengundang mereka untuk merayakan keberuntungannya. Rumahnya menjadi tempat berkumpul, dan ia mulai mendapatkan teman-teman baru. Keceriaan dan tawa mengisi rumahnya, tetapi saat malam tiba, kesepian dan ketakutan kembali menghantuinya. Satu malam, saat ia terbangun dari mimpi buruk, Herdi memutuskan untuk pergi ke hutan. Ia ingin berbicara dengan Kisuto dan meminta penjelasan tentang semua yang terjadi. Dalam perjalanan, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, seolah ada yang mengawasinya. Ketika sampai di pondok Kisuto, ia mengetuk pintu dengan penuh harapan. Kisuto membuka pintu, dan wajahnya terlihat tenang. "Kau kembali, Herdi. Apa yang kau inginkan?" tanyanya, tanpa menunjukkan rasa terkejut. "Aku ingin tahu tentang kekayaanku. Mengapa ada suara-suara yang menggangguku? Apa yang harus aku lakukan?" Herdi mengungkapkan semua rasa takut dan penyesalan yang selama ini ia pendam. Kisuto menatapnya dalam-dalam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Kekayaan yang kau peroleh datang dengan harga yang harus dibayar. Setiap tumbal memiliki konsekuensi. Kau telah mengambil nyawa seseorang, dan kegelapan itu tidak akan pergi begitu saja." Herdi merasa tercekik. "Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku bisa mengembalikan semuanya?" "Tidak ada jalan kembali. Tetapi, jika kau ingin mengurangi beban itu, kau harus melakukan ritual lain untuk menenangkan jiwa yang kau ambil," Kisuto menjelaskan. "Kau harus membuat persembahan yang lebih besar, dan ini mungkin melibatkan lebih banyak pengorbanan." Perkataan Kisuto membuat Herdi semakin bingung. Ia tidak ingin terjerumus lebih dalam, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menahan rasa takut akan konsekuensi dari tindakannya. Setelah pulang dari pertemuan itu, Herdi merasa semakin tertekan. Kebahagiaan yang semula ia rasakan mulai memudar. Dalam kesibukan sehari-harinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah kedamaian yang selama ini ia cari. Kekayaan yang datang justru membawa lebih banyak masalah, dan bayangan Yanto semakin menghantuinya. Dalam hati, Herdi tahu bahwa ia terjebak dalam lingkaran kegelapan yang sulit untuk diatasi. Ia harus memilih, melanjutkan jalan ini atau mencoba mencari cara untuk menebus kesalahannya.
Hari-hari di desa Wates terus berlalu, dan Herdi kini terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Meski kekayaannya berlimpah, ia merasa hidupnya semakin hampa. Suara-suara aneh dan mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam semakin sering terjadi. Wajah Yanto, sosok yang ia jadikan tumbal, selalu muncul, menangis, penuh kemarahan, dan meminta keadilan. Herdi merasakan beban berat di hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya pada kegelapan. Suatu malam, saat terbangun dari mimpi buruk, Herdi memutuskan untuk berjalan-jalan di luar rumah. Udara malam terasa dingin, dan bintang-bintang di langit terlihat samar. Ia merasa terasing dari segala kebahagiaan yang pernah dirasakannya. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan beberapa tetangga yang tampak bahagia, tetapi semua itu hanya membuatnya semakin merasa kesepian. "Herdi!" teriak salah satu tetangganya, Rina, yang baru saja pulang dari pasar. "Kau sudah sangat sukses. Apa rahasianya?" Herdi hanya tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. "Hanya kerja keras," jawabnya, meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa kekayaannya datang dengan harga yang sangat mahal. Kembali ke rumah, Herdi merasa semakin tertekan. Ia mengingat peringatan Kisuto tentang ritual lain yang harus dilakukan untuk menenangkan jiwa Yanto. Namun, ia merasa bingung dan takut. Apa yang bisa kulakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Pikirnya. Malam itu, Herdi duduk di teras rumahnya, menatap hutan yang gelap. Ia merindukan kehidupan lamanya, saat ia bisa tertawa dan bercanda tanpa beban. Kini, kekayaan hanya membuatnya merasa terasing. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan yang sama seperti sebelumnya, "Kau harus membayar. Kau harus membayar." Ketika matahari terbit, Herdi memutuskan untuk pergi menemui Kisuto sekali lagi. Ia bertekad untuk mencari cara menebus kesalahannya. Dalam perjalanan ke pondok, perasaan cemas dan harapan bercampur aduk. Ketika ia tiba, Kisuto sudah menunggu dengan tatapan serius. "Aku kembali, Ki. Aku ingin tahu bagaimana cara membebaskan diriku dari semua ini," kata Herdi, suaranya bergetar. Kisuto mengangguk, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Kau harus menyadari bahwa tidak ada jalan mudah dalam hidup ini. Mengembalikan apa yang telah kau ambil memerlukan pengorbanan yang lebih besar." "Apa maksudmu?" tanya Herdi, merasa jantungnya berdegup kencang. "Kau harus melakukan ritual untuk menenangkan jiwa Yanto. Ini bukan hanya sekadar persembahan, tetapi juga pengakuan atas kesalahanmu. Tumbalnya tidak pernah bisa dilupakan," jelas Kisuto. Herdi merasakan ketakutan menyelimuti dirinya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, berusaha menahan rasa ngeri yang menggelayut. "Siapkan sesaji yang lebih besar. Persembahan ini harus mencakup sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu, sesuatu yang kau cintai. Dan kau juga harus mengingat nama Yanto dalam setiap mantra yang kau lafalkan," Kisuto menjelaskan, suaranya penuh ketegasan. Herdi pulang dengan rasa bingung dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berarti baginya. Setelah merenung, ia menyadari bahwa satu-satunya yang dapat ia korbankan adalah keris tua yang diwariskan oleh kakeknya, simbol keberanian dan identitasnya. Namun, melepaskan keris itu akan membuatnya merasa kehilangan bagian dari dirinya. Malam berikutnya, Herdi mempersiapkan ritual dengan penuh ketegangan. Ia merasa seolah ada dua kekuatan bertarung di dalam dirinya, keinginan untuk menebus kesalahan dan ketakutan akan kehilangan yang lebih besar. Dengan hati yang berat, ia menyiapkan makanan, lilin, dan keris tua yang sangat berharga. Ketika semua sudah siap, ia pergi ke keliling di hutan, tempat di mana segalanya dimulai. Di sana, dalam kegelapan malam, Herdi berdiri di depan altar yang sederhana. Dengan suara bergetar, ia mulai melafalkan mantra, menyebut nama Yanto. "Yanto, aku datang untuk meminta maaf. Aku tidak bermaksud mengakhiri hidupmu. Aku hanya ingin kekayaan yang baik." Namun, suara Herdi terhenti ketika ia melihat bayangan Yanto muncul di hadapannya. Sosok itu tampak lebih jelas, wajahnya penuh kemarahan dan kesedihan.
Kau mengambil nyawaku, Herdi. Sekarang, kau ingin mengembalikanku dengan keris tua. Itu tidak akan cukup, teriak Yanto, suaranya menggema dalam kegelapan. Herdi terjatuh ke tanah, merasa tercekik oleh rasa bersalah yang mendalam. Tolong ampuni aku, Yanto. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, ia menangis, air mata mengalir deras. Sosok Yanto mendekat. Pengorbananmu harus tulus. Tidak ada yang bisa mengembalikan hidupku, tetapi jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, kau harus bersedia kehilangan bagian dari dirimu, katanya, suaranya kini lebih tenang. Dengan penuh penyesalan dan kesedihan, Herdi mengangkat kerisnya dan meletakkannya di altar. Ini bagian dari diriku, tetapi aku rela mengorbankannya. Aku ingin menghentikan semua ini, ia berkata, suaranya penuh keikhlasan. Setelah melakukan ritual tersebut, Herdi merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin mulai menghilang, dan bayangan Yanto perlahan-lahan memudar. Meskipun ia masih merasa sedih, beban di hatinya sedikit terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar, meski penuh dengan kehilangan. Saat ia pulang, Herdi merasa lega, tetapi juga terpuruk. Kehidupan yang pernah ia impikan kini tampak semakin jauh. Ia tidak bisa mengembalikan Yanto, tetapi ia telah belajar sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan dan konsekuensi dari tindakan yang diambil.